Halo, terima kasih udah milih Project BNI 75. Project ini disutradarai oleh Ciki dengan DOP-nya adalah Puri Satrio. Yuk, langsung kita breakdown. Oke, jadi ini adalah workspace BNI 75. Untuk semua note gue matiin dulu, sama color manajemennya gue matiin dulu. Gue pengen ngasih tauin kalau ini adalah gambar RAW dari Sony A7S. Untuk reference-nya sendiri, dia mengacu kepada salah satu iklan digital juga. Nah, ini dia dari reference-nya. Di sini sih bisa kita lihat kalau dari reference color-nya itu warnanya lumayan saturate, tapi kontrasnya agak halus. Cuman ya namanya juga reference, jadi kita cuman mendekati bukan ngejiplak dari apa yang udah dikasih. Oke, berarti kita langsung aja ya masuk ke note-nya. Oke, sebelum kita grading, kita harus manggil ulang data warna yang udah direkam menggunakan picture profile yang dipakai di kamera. Nah, di sini gue settingnya pakai color management. Gue pakai biasanya color science-nya, tapi di sini gue pakai Asus. Di sini bebas sih mau pilih versi berapa. Yang terbaru ada 1.2. Terus di sini kita masukin lock yang dipakai di kamera, yaitu Sony S-Log 2. Terus outputnya di sini kita bisa milih juga, karena ini untuk digital jadi sRGB ya. Nah, biasanya kalau misalnya kita pakai Asus, itu dia akan narik level blacknya ke yang paling rendah sih. RAW-nya seperti ini setelah kita gunakan pakai Asus dan disesuaikan dengan picture profile kamera, gambarnya akan sekontras dan sesaturate ini. Oke, kita mulai dari sini, kita jelasin note-nya. Di sini gua ada adjust exposure-nya dulu. Nah, di sini kita adjust exposure, ini subjektif sih exposure-nya, mengacu pada reference saja. Karena reference-nya agak dark gitu, jadi di awal gue exposure-nya agak kontras juga sih, agak redup. Terus setelah itu kita balance warnanya yang tadinya agak kehijauan, kita lawan ke arah warna pink. Habis itu kita jadiin tadi dua note tadi sebagai preset one, kita kompon. Setelah itu baru masuk ke nge-build tone. Nah, tone ini kan tadi dia arahnya agak ke green dan yellow ya, jadi hasilnya seperti ini sih. Terus habis itu setelah tone kita rasa terlalu kontras dan exposure-nya agak redup, kita koreksi sedikit lagi. Terus baru adjust lagi tone-nya di sini. Di sini sih main secondary aja untuk highlight dan shadow dan mid-tone-nya. Jadi kelihatan perubahannya di bagian highlight dan shadow. Di sini kita seleksi untuk lampu-lampu yang terlalu terang sih. Contohnya di sini. Nah, ini kita seleksi terus kita turunin exposure-nya. Dan di sini juga kita turunin juga sih shadow-nya di bagian kayu, biar fokusnya ada di bapak-bapak ini. Nah, setelah itu kita baru masuk ke qualifier skin tone-nya. Nah, kira-kira begini sih qualifier skin tone-nya. Baru setelah itu di belakang tone tadi kita bikin note serial before, ntar hasilnya kayak gini. Baru setelah di qualifier, sinyalnya kita oper. Ini yang warna biru ini fungsinya untuk ngirim sinyal ke note selanjutnya ya. Ini kita oper ke note nomor 4. Nah, baru adjust skin tone-nya di note nomor 4. Kan tadi agak gelap kan skin tone-nya, jadi kita terangin sama kita adjust agar dia ngeblend sama gambar. Habis itu di sini baru kalau misalnya dirasa masih saturasinya berlebihan atau exposure-nya kurang, bahkan sebaliknya bisa di-adjust lagi di sini. Nah, sini gue terangin lagi karena terlalu gelap. Balik lagi tadi emang reference-nya gelap, cuman nggak harus dijiplak, makanya kita menyesuaikan aja dengan hasil gambar dari kameranya. Oke, kita lanjut ke frame 2, adalah scene pasar. Yang pertama kita lakukan sama kayak sebelumnya, kita pertama adalah mengkoreksi exposure-nya. Nah, di sini gambarnya gue terangin karena tadi terlalu gelap dan terlalu kontras. Habis itu selanjutnya kita balance. Biasanya kalau misalnya kamera itu dia pasti warnanya agak nge-shift ke hijau atau nggak ke pink. Nah, kalau Sony ini tipikalnya dia arahnya ke hijau, jadi kita balance ke arah pink. Nah, setelah itu baru selanjutnya kita lompatin ini dulu, kita lompatin skin tone, kita langsung ke tone-nya dulu.
Di tune ini kita bangun tune-nya sesuai dengan reference yang mendekati. Habis itu selanjutnya kita adjust lagi exposure-nya kalau dirasa lebih terang atau lebih gelap sesuai dengan subjektif colorist sutradara maupun DOP-nya. Terus di sini baru kita nge-qualifier skin tone-nya di note 3 ini. Nah, kira-kira kayak gini ya. Oke, tadi skin tone ini warnanya agak kuning kehijauan, jadi kita lawan warnanya ke arah merah dan pink. Habis itu bisa dilihat sih dari tangan itu udah normal, cuman wajahnya aja yang kurang. Jadi kita seleksi di bagian wajah di note 6. Baru kita kirim sinyalnya ke note 7 untuk kita adjust. Nah, jadi akhirnya warna muka dan tangan jadi rata, nggak belang-belang. Baru di sini karena awalnya gue ngikutin reference, cuman kita harus menyesuaikan juga dengan data kameranya. Jadi ini menurut gue kontrasan, jadi gue koreksi kontrasnya. Nah, bagian blacknya jadi naik di bagian-bagian shadownya. Kelihatan kan perbedaannya. Oke, segitu aja sih penjelasan note 3 dari 2 frame di BNI 75 ini. Untuk BNI 75 ini kesulitannya adalah di timeline mungkin ya, karena pada saat itu pengerjaannya harus dikerjakan dalam waktu yang mepet. Jadi mau nggak mau kita harus kerja buru-buru juga, tapi harus tetap rapi dan detail. Tipsnya kalau misalnya dikejar deadline gitu, kita menyesuaikan aja, note-nya jangan terlalu banyak tapi efektif, gitu aja sih. Oke, untuk tips kedua itu adalah karena ini project digital, ini akan diputar di beberapa device dengan berbeda-beda merek tentunya. Nah, jadi di sini kita perlu perhatiin upper tone dan undertone-nya. Jangan sampai exposure-nya yang bagian highlight itu ngelewatin batas aman lah ibaratnya. Terus untuk shadow-nya jangan sampai dia ngelewatin level black yang paling bawah gitu. Makanya di sini gue ngejagain gimana level black-nya itu nggak sampai 0 dan bagaimana level white-nya itu nggak sampai 1000 lebih, gitu aja sih. Biar ntar pas di play mata juga nyaman untuk ngelihatnya. Terima kasih udah nonton video breakdown kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa nonton video selanjutnya ya. Dadah.